Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sudut yang terbentuk oleh dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Ini adalah garis sejajar di mana garis sejajar ini dipotong oleh sebuah garis. Bagaimana gambar ini? Maka akan terbentuk 8 sudut, dan dari 8 sudut ini kita kelompokkan menjadi, yang pertama adalah sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, yang ketiga adalah sudut luar berseberangan, keempat sudut dalam sepihak, kelima sudut luar sepihak, dan yang terakhir adalah sudut yang bertolak belakang. Namun sebelum kita lanjut membahas tentang materi ini, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tentang video-video pembelajaran matematika selanjutnya. Pembahasan pertama kita akan membahas tentang sudut sehadap. Perhatikan ini adalah dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Yang mana dari perpotongan ini akan terbentuk 8 sudut. Nah, dari 8 sudut ini, manakah yang termasuk sudut sehadap? Perhatikan ini, yang dimaksud dengan sudut sehadap adalah sudut-sudut yang menghadap ke arah yang sama. Dan perlu kalian ketahui bahwa sudut sehadap ini memiliki besar sudut yang sama. Sekali lagi saya ulangi bahwa yang dimaksud dengan sudut sehadap adalah sudut-sudut yang menghadap ke arah yang sama. Dan yang termasuk sudut sehadap yaitu, perhatikan ini, kita mulai dari sudut 1. Nah, ini sudut 1 ini. Sudut 1 ini hadapnya sama dengan sudut 5. Nah, ini. Maka sudut 1 ini sehadap dengan sudut 5. Kemudian perhatikan sudut 4 ini. Sudut 4 ini sehadap juga dengan sudut 8. Maka sudut 4 sehadap dengan sudut 8. Dan saya ingatkan, sudut yang sehadap memiliki besar sudut yang sama. Misalnya sudut 1 ini adalah 60 derajat, maka sudut 5 besarnya juga sama, 60 derajat. Kita lanjutkan di sini, yang termasuk sudut sehadap lagi adalah sudut 2. Kita perhatikan sudut 2 ini hadapnya sama dengan sudut 6. Nah, ini. Maka sudut 2 sehadap dengan sudut 6. Selanjutnya, sudut 3 sama atau sehadap dengan sudut 7. Maka sudut 3 sehadap dengan sudut 7. Nah, inilah pasangan-pasangan sudut sehadap. Dan sudut sehadap ini memiliki besar sudut yang sama. Yang kedua adalah sudut dalam berseberangan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ini. Posisi di antara garis sejajar ini disebut dengan posisi dalam. Sedangkan posisi yang berada di luar garis sejajar disebut dengan posisi luar. Nah, ini berarti posisi dalam, dan yang ada di sini berarti posisi luar. Dan yang dimaksud dengan sudut dalam berseberangan adalah sudut-sudut yang terdapat di bagian dalam serta posisinya saling berseberangan. Dan yang perlu kalian ketahui bahwa sudut dalam berseberangan ini memiliki besar sudut yang sama. Nah, kembali ke gambar ini
Yang termasuk sudut dalam berseberangan yaitu, perhatikan ini, sudut 3 ini dalam berseberangan dengan sudut 5. Saya ulangi, sudut 3 dalam berseberangan dengan sudut 5. Sehingga sudut 3 ini besarnya sama dengan sudut 5. Yang kedua, yang termasuk sudut dalam berseberangan adalah sudut 4 dan sudut 6. Sehingga sudut 4 sama dengan sudut 6. Nah, inilah pasangan sudut dalam berseberangan. Yang ketiga yaitu sudut luar berseberangan. Perhatikan ini, posisi yang berada di luar garis sejajar ini disebut dengan posisi luar. Nah, ini. Maka yang dimaksud dengan sudut luar berseberangan yaitu sudut-sudut yang terdapat di bagian luar serta posisinya saling berseberangan. Dan sudut luar berseberangan ini memiliki besar sudut yang sama juga. Nah, perhatikan ini yang berada di posisi luar yaitu kita perhatikan sudut 1. Sudut 1 ini luar berseberangan dengan sudut 7. Sehingga sudut 1 besarnya sama dengan sudut 7. Kemudian sudut 2 luar berseberangan dengan sudut 8. Sehingga sudut 2 besarnya sama dengan sudut 8. Nah, inilah sudut luar berseberangan. Yang perlu kita ingat bahwa kita harus tahu mana posisi dalam dan mana posisi luar. Sehingga kita bisa membedakan mana yang termasuk sudut dalam berseberangan ataupun sudut luar berseberangan. Sudut yang keempat yaitu sudut dalam sepihak. Perhatikan gambar ini. Yang dimaksud dengan sudut dalam sepihak yaitu sudut yang terletak di bagian dalam serta posisinya terletak pada sisi yang sama. Saya perjelas bahwa sudut dalam sepihak karena namanya dalam berarti posisinya berada di dalam dan letaknya pada sisi yang sama. Nah, untuk sudut dalam sepihak ini, jika kita jumlahkan, besar sudutnya totalnya adalah 180 derajat. Nah, perhatikan ini, kita perhatikan ke gambar ini yang termasuk sudut dalam sepihak yaitu yang posisinya berada di dalam dan terletak pada sisi yang sama, yaitu di sini ada 4 dan juga ada sudut 5. Sudut 4 dan sudut 5 ini merupakan sudut dalam sepihak. Sehingga sudut 4 dan sudut 5 ini jika kita jumlahkan hasilnya harus 180 derajat. Nah, seperti itu ya. Yang kedua yang termasuk sudut dalam sepihak lagi adalah, perhatikan ini, kita perhatikan yang berada di posisi dalam yaitu ini ada 3 dan juga ada sudut 6. Sudut 3 dan sudut 6 ini adalah sudut dalam sepihak. Sehingga sudut 3 jika kita tambahkan dengan sudut 6 hasilnya adalah 180 derajat. Selanjutnya nomor 5 adalah sudut luar sepihak. Kita perhatikan ini yang dimaksud dengan sudut luar sepihak yaitu sudut yang terletak di bagian luar serta posisinya terletak pada sisi yang sama. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Kita lihat posisi luar. Di sini ada sudut 1 dan 2 dan ada sudut 7 dan 8. Manakah yang termasuk sudut luar sepihak?
Nah, yang termasuk sudut luar sepihak yaitu sudut 1 dan juga sudut 8. Jadi ini sudut 1 ini luar sepihak dengan sudut 8. Artinya jika kita jumlahkan sudut 1 dan sudut 8, hasilnya harus 180 derajat. Yang kedua yang termasuk sudut luar sepihak yaitu, perhatikan ini 2, sudut 2 luar sepihak dengan sudut 7. Sehingga sudut 2 jika kita tambahkan dengan sudut 7, hasilnya adalah 180 derajat. Nah, inilah sudut-sudut yang termasuk dalam sudut luar sepihak. Selanjutnya yang nomor 6 yaitu sudut yang bertolak belakang. Perhatikan ini. Yang dimaksud dengan sudut yang bertolak belakang yaitu sudut yang posisinya saling bertolak belakang. Dan sudut yang bertolak belakang ini memiliki besar sudut yang sama. Perhatikan gambar ini. Yang termasuk sudut bertolak belakang yaitu sudut 1 bertolak belakang dengan sudut 3. Sehingga sudut 1 besarnya sama dengan sudut 3. Kemudian perhatikan sudut 2 ini. Sudut 2 bertolak belakang dengan sudut 4. Selanjutnya kita lihat sudut 5. Sudut 5 bertolak belakang dengan sudut 7. Dan yang terakhir sudut 6 bertolak belakang dengan sudut 8. Sehingga sudut 6 besarnya sama dengan sudut 8. Nah, inilah sudut-sudut yang termasuk dalam sudut yang bertolak belakang. Dan sudut bertolak belakang ini memiliki besar sudut yang sama. Untuk lebih jelasnya, mari kita berlatih soal berikut ini. Misalnya, diketahui sudut C ini adalah 35 derajat. Pertanyaannya, berapakah besar sudut A, sudut G, dan juga sudut F? Sekarang yang pertama, berapakah besar sudut A? Nah, sudut A ini ada hubungan dengan sudut C, yaitu sudut yang bertolak belakang. Sehingga besar sudut A sama dengan 35 derajat. Alasannya, sudut A bertolak belakang dengan sudut C. Yang kedua, berapakah besar sudut G? Perhatikan ini, sudut G ternyata mempunyai hubungan dengan sudut A, yaitu sudut luar berseberangan. Jadi sudut A luar berseberangan dengan sudut G. Sudut luar berseberangan mempunyai besar sudut yang sama. Sehingga jika A besarnya adalah 35 derajat, maka G besarnya juga sama 35 derajat. Alasannya apa? Alasannya adalah sudut G luar berseberangan dengan sudut A. Kemudian sudut F. Sudut F ini mempunyai hubungan dengan sudut C, yaitu dalam sepihak. Sudut yang termasuk dalam sepihak jika dijumlahkan besarnya adalah 180 derajat. Sehingga jika diketahui sudut C sama dengan 35 derajat, maka sudut F sama dengan 180 dikurangi sudut C yaitu 35 derajat. Diperoleh hasil sudut F besarnya adalah
karena hubungan sudut F dan sudut C yaitu dalam sepihak, yang mana sudut dalam sepihak jika kita jumlahkan besarnya adalah 180 derajat. Nah, inilah cara mencari besar sudut dari garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Agar lebih mahir, silakan adik-adik belajar secara mandiri soal-soal ini. Silakan kalian cari berapakah besar sudut B, D, E, F, dan juga H. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.